الدنيا تظهر في لقطة والناس مواقف في لحظات. الدنيا تظهر في لقطة. Ya, GoPay. GoPay itu hakikatnya apa? Ya, Anda bisa cari GoPay. Apa definisi GoPay? GoPay itu sesungguhnya adalah uang elektronik. Uang elektronik. Uang elektronik itu ada dua macam. Ya, uang elektronik berbasis chips yang kita pakai kartu. Itu ada yang biasanya diterbitkan oleh bank. BCA ada Flash, BRI ada Brizi, Mandiri ada Imani, ya. Ada apa lagi banyak, ya. Itu yang berbasis chips. Ada yang berbasis server. Server itu aplikasi, ya, aplikasi seperti GoPay, OVO, Tcash, apa lagi? Banyak sekarang. Ya, jadi perusahaan-perusahaan atau lembaga-lembaga yang menerbitkan uang elektronik itu sudah banyak. Kalau tidak salah tahun 2014 saja sudah ada 17. Kalau sekarang wallahu alam berapa. Dan transaksi dengan menggunakan uang elektronik sudah sangat banyak. Bisa dilihat datanya di Bank Indonesia. Nah, pertanyaan sekarang, kalau GoPay adalah uang elektronik yang diterbitkan oleh PT Gojek atau PT Anak Bangsa. Jadi lembaga semacam lembaga keuangan seperti bank atau non-bank bisa menerbitkan uang elektronik atas dasar apa? Izin dari Bank Sentral, Bank Indonesia. Tentunya Bank Indonesia melihat kelayakannya. Karena itu ada kan aturan Bank Indonesia, aturan baru tentang uang elektronik. Sebelumnya di tahun 2009 sudah ada aturan tentang uang elektronik, kemudian diperbaharui lagi di tahun 2018. 2018 diperbaharui lagi tentang aturan tentang penerbitan uang elektronik. Itu bisa dilihat kriteria perusahaan yang boleh menerbitkan seperti apa. Artinya adalah bahwa uang elektronik yang sekarang beredar adalah mendapatkan izin dan jaminan dari Bank Indonesia. Nah, uang elektronik itu apa? Itu dia. Uang elektronik itu apa? Dari namanya saja sebenarnya kita sudah bisa menilai. Uang elektronik itu ya uang. Uang elektronik itu adalah apa? Jadi itu uang. Uang asal mulanya logam, ya, emas dan perak. Apakah harus emas dan perak? Tidak. Imam Malik rahimahullah taala, ya, disebutkan dalam Al-Mudawwana, beliau mengatakan, ya, lau ta'amalan nas, seandainya manusia melakukan muamalah jual beli dengan menggunakan kulit, dengan menggunakan apa? Kulit, maka aku akan larang mereka menukar kulit dengan emas dengan akad yang tertunda. Penukaran kulit yang digunakan sebagai uang dengan emas secara tertunda. Karena kenapa? Ketika itu terjadi riba, namanya riba apa? Nasi'ah. Ini dari Ibnu Taimiyah. Yang kedua dari Imam Malik. Yang kedua dari Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa uang itu tidak mesti dari emas dan apa? Perak. Uang itu tidak mesti dari emas dan perak. Tapi apa? Kata beliau, uang itu dikembalikan kepada urf manusia, kesepakatan orang. Jadi definisi uang itu apa? Sesuatu yang dianggap sebagai alat tukar dan diterima oleh masyarakat luas. Sekali lagi, ya. Sesuatu yang dianggap sebagai alat tukar dan diterima dalam masyarakat yang apa? Luas. Nggak mesti seluruhnya, tapi luas. Apa artinya alat tukar? Alat tukar itu alat yang bisa digunakan untuk pembayaran. Pembayaran apa? Barang dan apa? Jasa, yaitu uang. Apa saja? Boleh kulit, boleh kertas. Bahkan Ibnu Taimiyah mengatakan, bahkan kalau seandainya orang bersepakat potongan kayu dijadikan sebagai alat tukar, kami sepakati dia adalah alat tukar dan berlaku hukum riba kepadanya. Setelah emas perak, ya, muncul, kemudian ada ide lagi. Emas perak kan susah, pecahannya pun besar-besar. Kalau beli permen untuk beli dinar gimana? Kembaliannya gimana? Ya, akhirnya dibikinlah logam-logam kecil, logam-logam dari macam-macam, ya. Maka muncul namanya fulus. Ya, itu dalam bahasa Arab. Fulus itu wallahu alam katanya berasal dari kata Yunani, falas, potongan kecil-kecil. Ya,
fulus. Dahulu fulus itu dibedakan dengan nukud. Nukud itu uang, alat tukar yang sesungguhnya, yaitu emas dan perak. Sedangkan fulus tidak dianggap sama. Tapi lama-kelamaan ketika fungsinya sudah sama, fulus pun dianggap sebagai alat tukar yang sah. Nah, sekarang ada muncul kertas. Iya kan? Uang itu kertas. Nah, kalau kita lihat, ya cuma kertas aja. Cuma kertas, tidak ada nilainya. Nilainya hanya bukan di zatnya. Kalau emas kan apa namanya, punya nilai intrinsik. Ya kan? Nilainya pada logam itunya. Kalau apa itu namanya, kertas, nilainya pada angka atau nominal yang tertulis dalamnya. Awal kemunculan uang kertas itu di backup dengan apa? Emas. Iya atau tidak? Iya, punya jaminan berupa emas. Tapi lama kelamaan, apakah setiap uang kertas yang diterbitkan sekarang itu ada backupnya berupa emas? Tidak ada. Terus apa penilaian manusia? Apa dasar penilaian manusia bahwa itu uang? Yaitu kepercayaan manusia kepada pemerintah yang menerbitkan. Selama masyarakat percaya kepada pemerintah, ya, yang menerbitkan rupiah, bahwa ini adalah uang yang digunakan untuk jual beli atau menimbun kekayaan atau standar dalam menentukan harga atau penghitungan hutang, maka dia adalah uang, alat tukar. Uang elektronik uang atau bukan? Saya uang. Kenapa? Karena dia langsung bisa digunakan sebagai alat tukar. Apa alat tukar itu? Alat pembayaran barang atau apa? Jasa. GoPay bisa kita gunakan untuk beli minuman, makanan, bisa. Jasa, bisa. Flash, e-money dan lain sebagainya bisa kita gunakan untuk pembayaran langsung, bisa. Jasa bisa. Bisa. Tol. Bahkan uang kertas Anda tidak laku lagi. Walaupun ditempelin warna merah, harga tol jol 15.000, ya kita bayarnya pakai 100.000 tempelin. Tol bilang aneh nggak mau, fulus ente nggak laku, balik 100 kali, 70 kali pun nggak buka dia, kecuali antum diklaksonin terus dari belakang. Ya, artinya dia adalah alat tukar. Alat tukar, dia uang, namanya pun uang, fungsinya pun sama dengan uang. Diterima masyarakat luas, diterima. Lihat data BI, berapa nilai transaksi orang menggunakan uang elektronik, berapa volumenya, sudah sangat besar sekali. Ya, jadi apa itu uang elektronik? Ya uang, karena fungsinya sama dengan uang. Karena itu tidak benar kalau disamakan dengan ATM, tidak benar disamakan dengan kartu debit. Ya, kenapa? Kalau uang elektronik itu nilainya ada di situ. Anda isi saldo top up 100.000, 100.000-nya ada di mana? Bukan di rekening yang ada di bank, ada di situ. Yang menguasai 100.000 itu siapa? Anda atau bank? Kita sendiri. Kenapa? Kita bisa menggunakannya langsung untuk transaksi. Kalau ATM itu lebih tepatnya adalah bukti hutang. Ya. Jadi ATM tidak bisa digunakan sebagai alat tukar, tidak bisa, kecuali dengan dua cara. Kita melakukan satu, penarikan lewat mesin ATM, artinya kartunya sendiri tidak bisa dijadikan sebagai alat tukar, baru uang cashnya bisa. Atau kita melakukan pengalihan hutang. Pengalihan hutang caranya bagaimana? Kita bayar pakai gesek, seret, ya. Lalu kita masukkan PIN atau tidak? Masukkan PIN. Apa hakikat masukkan PIN itu? Kita memberi kuasa kepada bank karena dia online terus. Kalau uang elektronik offline, dia online terus. Ketika kita memasukkan PIN, artinya kita memberikan otorisasi atau kewenangan kepada bank, ya, untuk mendebit dari rekening kita. Jadi seolah-olah gini, saya ke sebuah merchant, saya beli nasi goreng, saya nggak bawa uang cash. Saya bilang saya nggak bisa bayar. Terus gimana? Ya udah, yang bayar nanti itu bank, ya, karena dia punya hutang juga ke saya. Uang saya dipakai sama dia. Itu namanya hiwala, pengalihan hutang. Walaupun digesek, berarti alat itu bukan alat tukar. Ya, berarti samakah ATM dengan uang elektronik? Wallahualam, pendapat yang kuat, imani itu adalah money. Uang elektronik itu adalah apa? Uang. Ya, itu kan kertas, itu kan kartu.
atau itu kan aplikasi. Selama itu disepakati oleh orang dalam wilayah yang luas bahwa dia adalah alat tukar dan diterima dalam wilayah yang luas, tadi kaidahnya, maka itu adalah apa? Uang. Kembali kepada pernyataan Imam Malik tadi, seandainya manusia menggunakan kulit dan sepakat dijadikan sebagai uang, maka berlaku hukum riba di situ. Ibnu Taimiyah mengatakan seandainya uang itu dikembalikan kepada urf manusia, sehingga kalaupun manusia sepakat menjadikan potongan kayu adalah uang, maka dia adalah uang. Karena dia uang, ketika isi saldo, akad apa namanya itu? Akad sarf, tukar menukar uang. Nah, di sini garis bawahi, ada ustadz yang salah paham. Dikiranya tukar menukar uang itu hanya bisa terjadi antara mata uang yang berbeda. Ya, mata uang yang apa? Berbeda, yaitu kalau di falas ya valuta asing. Tapi kalau dalam fikih saraf itu terjadi bisa pertukaran antara mata uang yang beda atau mata uang yang apa? Sama. Mungkin orang bertanya seperti itu, seperti ini. Apakah sebodohnya itu orang menukar rupiah dengan apa? Rupiah. Orang sering kita lakukan kok. Kalau lebaran kita nukar uang nggak? Iya, nukar uang. Kita mau bagi-bagi uang, kita ke bank, bang tolong nih. Ya, ini mau nukar uang nih, ratusan ribu ditukar pakai 2 ribuan. Iya atau tidak? Itu gandungan tuh kampungnya bagaimana? Itu 2 ribuan, 5 ribuan atau 10 ribuan. Ya, ya. Kita juga suka nukar uang. 2.000 ditukar lembaran 1.002. 1.000 ditukar dengan lembaran logam 500 berapa? 2. Itu dalam fikih namanya apa? Sarf. Sarf tidak riba, syaratnya 2. Ketika isi saldo nominalnya sama. Ada pengurangan untuk kartu, nggak masalah, itu jasa. Ada pengurangan untuk apa? Untuk pengisian, nggak masalah, itu namanya jasa. Ya, tapi insya Allah ada juga imani yang pengisiannya tidak bayar. Imani apa itu? Jangan saya sebutkan. Dikhawatirkan apa? Itu iklan, ya, mengendorse. Ya, intinya saraf itu tidak riba kapan? Satu, yang penting tidak ada lebih, nominal sama. Kita isi saldo 100, isinya 100. Satu. Yang kedua, tidak ada penangguhan. Isinya sekarang, terisinya langsung sekarang. Ya, terlambat itu kapan? Kalau kita ngisinya lewat mobile banking, misalnya ya. Terus kita punya HP yang tidak ada apanya itu? NCF-nya ya, NFC. Ya, itu tidak langsung terisi kecuali kita misalnya menempelkannya di ATM atau di Indomaret dan semacamnya. Tapi kalau HP-nya ada NFC-nya, NCF-nya, apa tadi? NFC, ya itu bisa langsung. Jadi intinya di situ ada kemungkinan riba. Riba apa? Riba bai'. Riba bai' ada 2, riba fadl dan riba nasi'ah. Kapan terjadi? Ketika terjadi pertukaran barang ribawi yang ilatnya sama dan jenisnya sama, yaitu rupiah dengan rupiah, dolar dengan dolar. Apa syarat supaya tidak riba? 2. 1, nominalnya harus sama. Yang kedua adalah harus tunai, ya, tidak boleh ada apa? Penundaan. Penundaan itu terjadi kapan? Kita isi saldo tapi masuknya tidak langsung. Ya, seperti itu. Jadi ini pendapat saya, dan ini sebenarnya pendapat beberapa ulama, di antaranya Syekh Yusuf Asyubili, ya, yang saya baca. Kemudian juga dalam situs yang diasuh oleh Syekh Saleh Munajjid juga pendapatnya sama. Uang elektronik itu adalah uang, sehingga isi saldo artinya adalah saraf. Dan sebenarnya sudah banyak tesis dan disertasi, ya, tentang uang elektronik. Ada tesis yang ditulis di Universitas Islam Gaza dan yang lainnya. Kurang lebih saya baca mungkin ada 5 tesis atau disertasi. Semuanya hampir sama, kesimpulannya adalah uang elektronik itu adalah uang. Ketika menukar itu, akad yang terjadi adalah akad apa? Sarf. Sarf itu apa? Tukar menukar uang. Ya, kalau rupiah dengan rupiah syaratnya tadi.
dua hal syarat itu supaya tidak terjadi apa? Riba. Ya, wallahu a'lam bishawab.